Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Steviana Putri Cantika Dwi dari kelas Akuntansi D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang regresi sederhana. Di sini saya mengambil judul Pengaruh Pola Hubungan Guru Murid terhadap Motivasi Belajar Biologi Siswa SMA Negeri 11 Semarang tahun pelajaran 2014-2015. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan variabel. Variabel terbagi menjadi dua, yaitu variabel independen yang merupakan variabel X, sedangkan variabel dependen merupakan variabel Y. Di sini variabel independennya adalah pola hubungan guru-murid, sedangkan variabel dependen adalah motivasi belajar biologi siswa. Langkah kedua yaitu menentukan rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pola hubungan guru-murid terhadap motivasi belajar biologi siswa SMA Negeri 11 Semarang tahun pelajaran 2014-2015. Langkah ketiga yaitu menentukan tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola hubungan guru-murid terhadap motivasi belajar biologi siswa SMA Negeri 11 Semarang tahun pelajaran 2014-2015. Langkah keempat yaitu menentukan hipotesis. H0 tidak terdapat pengaruh antara pola hubungan guru-murid terhadap motivasi belajar biologi siswa SMA Negeri 11 Semarang tahun pelajaran 2014-2015. Sedangkan H1 terdapat pengaruh antara pola hubungan guru-murid terhadap motivasi belajar biologi siswa SMA Negeri 11 Semarang tahun pelajaran 2014-2015. Langkah kelima yaitu menentukan populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas 10, sedangkan sampelnya pengambilan sampel menggunakan sampel Strathfit. Random sampling yaitu metode pengambilan sampel berstrata, subsampel acak sederhana ditarik dari setiap strata yang kurang lebih sama dalam beberapa karakteristik. Langkah keenam yaitu menentukan sumber data. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pengumpulan data kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Langkah ketujuh yaitu menentukan desain penelitian. Indikat kotak sebelah kiri yaitu pola hubungan guru-murid atau variabel X, sedangkan kotak sebelah kanan yaitu motivasi belajar biologi siswa atau variabel Y. Langkah ke-8 yaitu menentukan definisi operasional variabel. Indikator variabel X adalah 1 valid, 2 invalid. Dan indikator variabel D, Y adalah 1 valid, 2 invalid. Langkah ke-9 yaitu menentukan analisis regresi sederhana. Hasil perhitungan tersebut diperoleh persamaan regresi linear sederhana, Y sama dengan 45,075 tambah 0,455X. Model tersebut berarti setiap penambahan satu satuan pada variabel X, maka variabel Y akan naik sebesar 0,45 dan arah hubungannya adalah positif. Artinya, semakin tinggi nilai X, maka semakin tinggi pula nilai Y. Dan sebaliknya, semakin rendah nilai X, maka semakin rendah nilai Y. Langkah terakhir atau langkah ke-10 yaitu menentukan uji hipotesis. Uji T, hasil perhitungan diperoleh harga T hitung sama dengan 4,888 untuk X dan Y. Harga ini dikonsultasikan dengan DK sama dengan 104 dan taraf signifikansi 5% diperoleh tabel T-tabel sama dengan 1,983. Karena T hitung lebih besar dari T-tabel, maka HO diterima.
Artinya, terdapat hubungan yang signifikansi antara pola hubungan guru-murid dengan motivasi belajar biologi. Sedangkan uji determinasi adalah pencarian besarnya pola hubungan guru-murid dengan motivasi belajar biologi diperoleh nilai R pangkat 2 sebesar 0,20%. Kemudian nilai tersebut dikalikan 100% untuk mengetahui besarnya pengaruh dalam nilai persen, sehingga diperoleh nilai besarnya pola hubungan guru-murid dengan motivasi belajar biologi siswa sebesar 20%. Selain itu, motivasi belajar biologi siswa selain dipengaruhi oleh faktor lain, yakni 80% tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Demikian penjelasan saya kali ini. Sekian dan terima kasih.